Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Heri Purnomo, Esos MPD, Kepala SMA Negeri 1 Pabedilan, Kabupaten Cirebon. Dalam hal ini saya mengikuti kegiatan kepala sekolah berintegritas. Adapun hal-hal yang saya lakukan menjadi kepala sekolah berintegritas yaitu membangun sekolah berintegritas di SMA Negeri 1 Pabedilan. Hal pertama yang saya lakukan adalah membuat tim zona integritas yang terdiri dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah, bapak ibu guru, tenaga kependidikan, dan juga komite sekolah. Kemudian membuat sosialisasi kepada bapak ibu guru dan tenaga kependidikan dalam hal ini menjelaskan fungsi daripada zona integritas yang ada di SMA Negeri 1 Pabedilan. Yang saya hormati peserta didik siswa-siswi SMA Negeri 1 Pabedilan, saya mengucapkan banyak terima kasih sudah berkenan hadir mengikuti kegiatan sosialisasi membangun sekolah berintegritas. Apa sih integritas? Integritas adalah bagaimana kita menanamkan sikap-sikap yang jujur. Yang jujur itu yang biasa kalian temui di sekolah, di kelas. Ya, kalau di kelas itu yang sudah saya sampaikan bahwa kita harus jujur. Penerapannya seperti apa sih? Jadi kalau ulangan tidak usah nyontek. Kalau ulangan tidak usah tanya teman. Jadi hasilnya berapapun itu hasil sendiri puas, tidak hasilnya teman. Ya. Nah, Mas Pak, ini contoh beberapa hal terkait dengan sikap-sikap yang tidak jujur. Mungkin kita juga pernah melakukan hal seperti ini. Ya. Kita lihat yang gambar di atas. Harusnya motor diperuntukkan berapa orang? 2. Yang digambar berapa orang? 4. Karena nggak punya mobil kan, punyanya motor. Anaknya ada 2, ya terpaksa naik motor. Tapi ini contoh yang sama. Ya. Kemudian ada rambu-rambu lalu lintas, belok ke kanan dicontoh, berarti tidak boleh ke kanan, tapi dilanggarnya di sini. Yang di atas gambar tangan, di tangannya ada hasil contohnya. Ya, ini yang jangan kalian lakukan. Ini berbuat yang tidak baik atau tidak jujur. Gambar yang bawah buang sampahnya di sungai. Ini juga sama perbuatan yang tidak baik. Nah, kenapa harus ada pendidikan anti korupsi di sekolah? Karena ini perilaku koruptif dianggap biasa. Nah, susah kalau nyontek dianggap biasa, kalau curang dianggap biasa, kalau nggak pakai helm dianggap biasa. Ini bagian dari yang nantinya salah menjadi benar, melakukan hal-hal yang salah, tapi seolah-olah sudah pembenaran padahal itu salah. Jadi apa yang harus kita lakukan? Nah, ini contoh yang baik. Kalau tadi contoh yang kurang baik, ini contoh yang baik. Nah, kalau kalian melihat orang kesusahan, kita mau. Anak kecil saja bersepeda pakai helm. Masa kita menggunakan kendaraan bermotor tidak menggunakan helm? Ini contoh yang baik. Kita lihat, perlu pembentukan budaya baru. Sekali lagi, kalau budaya itu. Kemudian untuk siswa juga saya melakukan sosialisasi baik di lapangan maupun di ruangan terkait dengan pemahaman siswa terhadap zona integritas baik yang ada di kelas maupun yang ada di sekolahnya. Berikutnya adalah strategi bagaimana membangun sekolah zona integritas. Yang pertama adalah strateginya terkait dengan pembelajaran. Dalam hal ini saya berusaha untuk menciptakan pembelajaran yang produktif dan menyenangkan. Ini bisa dilihat dari keterlambatan siswa yang setiap harinya bisa berkurang, artinya lama-kelamaan siswa tidak ada yang terlambat. Kemudian untuk Bapak Ibu Guru diharapkan tidak ada jam kosong atau Bapak Ibu Guru semuanya mengajar sesuai dengan jam pelajaran yang ada di kelasnya masing-masing. Berikutnya terkait dengan penerimaan siswa baru atau PPDB,
Dalam hal ini diharapkan terlaksananya PPDB yang objektif, akuntabel, dan transparan. Indikatornya adalah tidak ada pengaduan dari masyarakat terkait dengan pelanggaran yang dilakukan oleh panitia PPDB yang ada di sekolah kami. Kemudian strateginya yang selanjutnya yaitu terkait dengan kelulusan. Diharapkan lulusan yang ada di SMA Negeri 1 Pabedilan memiliki iman dan takwa yang baik, kemudian juga memiliki sikap yang positif, karakter yang positif, dan memiliki integritas yang baik. Ini bisa dilihat pada indikator terbentuknya mental dalam hal ini terkait dengan kedisiplinan siswa di sekolah. Kemudian zona integritas berikutnya terkait dengan SDM atau sumber daya manusia yang ada di SMA Negeri 1 Pabedilan. Diharapkan distribusi jabatan yang ada di pegawai atau karyawan SMA Negeri 1 Pabedilan sesuai dengan analisis jabatan dan analisis beban-beban kerja. Dalam hal ini saya berusaha untuk memiliki GTK, terutama guru tenaga pendidik, memiliki analisis jabatan atau job desk-nya sesuai dengan analisis jabatan dan analisis beban kerja yang ada di sekolah. Kemudian terkait dengan pengadaan barang dan jasa. Dalam hal ini berusaha untuk memperbaharui sarana dan prasarana yang ada di sekolah. Misalkan ada sarana dan prasarana yang kurang layak, kami berusaha untuk memperbaiki. Terkait dengan hal itu, maka disiapkan kelengkapan kebutuhan sarana dan prasarana di sekolah, khususnya untuk pembelajaran siswa di kelas. Kemudian juga diharapkan juga terjadi perbaikan atau pemeliharaan sarana dan prasarana yang masih kurang memadai, kita lakukan supaya tetap bisa difungsikan sesuai dengan fungsinya masing-masing. Kemudian strategi berikutnya adalah pengelolaan keuangan. Dalam hal ini pengelolaan keuangan diharapkan berlangsung secara akuntabel dan transparan sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait dengan tata kelola pengelolaan keuangan, baik pengelolaan keuangan BOS, bantuan operasional sekolah ataupun bantuan operasional pemerintah daerah atau BOPD. Kemudian strategi berikutnya adalah administrasi pendidikan. Tujuan pendidikan diharapkan bisa terpenuhi atau bisa terlaksana secara produktif, efektif, dan efisien. Artinya sekolah memiliki dokumen ataupun SOP ataupun administrasi kurikulum, administrasi sarana dan prasarana, begitu juga dengan administrasi kesiswaan. Yang terakhir, strategi yang saya coba bangun di sekolah integritas adalah bagaimana kita memiliki akreditasi yang baik. Dalam hal ini, sekolah mendapatkan prioritas predikat akreditasi amat baik. Diharapkan sekolah juga memiliki SOP terkait dengan hal-hal apa yang harus disiapkan untuk pemenuhan kebutuhan akreditasi, sehingga dokumen yang ada akan sinergi, akan sama dengan kebutuhan dari indikator akreditasi tersebut. Itulah hal-hal yang harus saya lakukan terkait dengan membangun zona integritas di SMA Negeri 1 Pabedilan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.